Petani hidup makmur, sejahtera para nelayan, cari ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ngomong-ngomong, kita lagi berada di daerah mana sih? Kita lagi berada di daerah Serang. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu arti dari kata Serang? Di sini saya, Kayla Esya Putri, akan menceritakan tentang asal-usul Serang yang diadaptasi dari buku Cerita Rakyat Banten karya Senan Sarjana Pendidikan. Begini ceritanya. Dikisahkan Raden Walang Sungsang dan Putri Rara Santang adalah putra dan putri dari Prabu Siliwangi, raja kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu dengan Nimas Subanglarang. Suatu ketika, kedua putra-putri kerajaan itu pergi menemui Syekh Idofi untuk belajar agama Islam tanpa seizin ayahnya, Prabu Siliwangi. Mereka belajar agama Islam dengan sangat tekun. Setelah beberapa lama, Syekh Idofi menyuruh Walang Sungsang untuk pergi ke selatan hutan Gunung Jati dan membuka hutan itu agar bisa dijadikan sebuah pedukuhan. Muridku Walang Sungsang, pergilah kau ke selatan hutan Gunung Jati, lalu bukalah hutan itu agar bisa kau jadikan sebuah pedukuhan. Kelak kaulah yang menjadi pemimpin di pedukuhan itu, dan sampaikanlah ajaran agama Islam di sana. Baik, Gurunda. Walang Sungsang pun melaksanakan perintah tersebut dan membuka hutan menjadi sebuah pedukuhan. Pedukuhan itu dinamai Tegal Alang-Alang. Sebagai pemimpin, Walang Sungsang diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Syekh Idofi pun melihat kesungguhan dan ketekunan Walang Sungsang dan Rara Santang dalam menuntut ilmu agama Islam. Akhirnya, ia menyuruh mereka untuk pergi ke tanah asalnya, tanah suci Mekah, untuk menimba ilmu sekaligus menunaikan ibadah haji. Anak-anakku, aku perhatikan kalian berdua begitu haus akan ilmu agama. Kalian tidak akan puas merebut ilmu bila hanya kalian dapatkan dari wilayah ini saja. Kini aku perintahkan kalian untuk pergi ke tanah suci Mekah untuk menimba ilmu sekaligus menunaikan ibadah haji. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke tanah suci Mekah. Setelah beberapa lama, Rara Santang kemudian diperistri oleh seorang raja Mesir bernama Sultan Syarif Abdullah. Rara Santang kemudian berganti nama menjadi Syarifah Mudahir. Mereka berdua dikaruniai dua orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sementara itu, setelah 3 tahun tinggal di Mesir, Pangeran Cakrabuana memutuskan untuk kembali ke Cirebon dan membangun sebuah negeri bernama Caruban Larang. Sementara itu, setelah Syarif Hidayatullah berusia 20 tahun, ayahnya Sultan Syarif Abdullah meninggal dunia. Seharusnya sebagai anak pertama, ialah yang menggantikan posisi ayahnya tersebut. Namun, ia menolak dan menyerahkan tahta tersebut kepada adiknya, Syarif Nurullah. Akhirnya Syarif Hidayatullah dan ibunya memutuskan
untuk kembali ke Cirebon pada tahun 1475. Mereka berdua disambut dengan penuh sukacita oleh Pangeran Cakrawala. Saat itu Syekh Idofi telah meninggal dunia, sehingga Syarif Hidayatullah pun melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan ilmu agama Islam. Suatu saat Syarif Hidayatullah pergi ke Pajajaran untuk menemui kakeknya, Prabu Siliwangi. Sang Prabu pun menyambut cucunya dengan penuh kasih sayang. "Cucuku, selamat datang di Pajajaran. Kakek sangat rindu kepadamu." "Kakek, aku juga rindu kepadamu. Sudah lama kita tidak bertemu." Setelah itu, Syarif Hidayatullah pun bertanya kepada sang Prabu, "Kakek, apakah kakek tidak ingin mengikuti jejak kami untuk menganut agama Islam?" "Cucuku, biarlah kakek dengan keyakinan nenek moyang kita. Kakek tidak akan menghalangi dakwahmu di sini. Namun, kakek mohon, biarlah bila ada rakyat kakek yang tetap dengan keyakinannya. Kita harus saling menghargai, cucuku." Mendengar itu, Syarif Hidayatullah pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke daerah lain, hingga sampailah dia di suatu persawahan di daerah Banten. Pemandangan di sini, hamparan sawah dengan padi yang menguning, menggambarkan betapa daerah ini diberi keberkahan. Ucapnya takjub dengan pemandangan di hadapannya. Pada saat itu, penduduk Banten telah mengenal agama Islam dari para pedagang Arab dan Gujarat yang berlabuh di pelabuhan Banten. Adipati Banten menyambut kedatangan Syarif Hidayatullah dengan sangat baik. Ia mengizinkannya, Syarif Hidayatullah, untuk berdakwah di daerah kepemimpinannya. Ia bahkan menikahkan Syarif Hidayatullah dengan putrinya, Ratu Kaunanten. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingking, yang kini dikenal dengan Sultan Hasanuddin, Sultan Banten yang pertama. Sampai sekarang, Serang menjadi ibu kota dari Provinsi Banten. Oh iya teman-teman, Serang itu artinya persawahan, yaitu daerah yang pertama kali Syarif Hidayatullah injak. Nah, kira-kira apa ya teman-teman pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini? Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau dalam hal apapun, kita pasti akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Begitu juga dengan toleransi antar umat beragama. Sangat penting ya, agar terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Wallahu a'lam bishawab. Perindustrian tunjang rencana pembangunan Indonesia.